kedua orang lainnya itu tertipu, Pak. Jadi saat hasil visa kerja harusnya sudah keluar, ternyata nggak ada itu. Kami dibohongi setelah berbulan-bulan training, bayar sampai ratusan juta gitu ya. Kami dibohongi karena visa kerjanya itu fake. Dibikin sedemikian rupa, tapi kenapa nomornya sama semua begitu. Jadi ya sudah, saya nggak pengen ambil pusing karena saya ini single parents ya. Saya punya 2 anak, saya yang menghidupi mereka begitu, membiayai. Lalu kalau yang lainnya itu pada ingin mempolisikan agensi abal-abal tersebut. Kalau saya enggak, saya langsung berpikiran saya harus segera kerja karena uang saya itu habis gitu untuk biaya ke California ini gitu. Lalu saya coba-coba apa ya yang menghasilkan cepat, tapi kalau di Indo jujur memang untuk usia 40 tahun seperti saya waktu itu kayaknya kurang banyak kesempatan begitu ya. Terus Indra ini bilang, kenapa nggak coba aja ke Hong Kong atau Taiwan? Itu lebih besar kasnya untuk usia 40 tahun. Ya saya nggak pikir panjang, paling saya ingin jadi asisten rumah tangga atau jaga lansia begitu. Tapi ternyata yang dibutuhkan saat itu adalah penjaga anjing di Hong Kong tanpa harus bisa bahasa Kantonis. Karena bosnya itu orang Inggris gitu. Saya ini kan muslim dulu. Anjing itu najis, haram buat saya. Pegang pun saya nggak mau begitu. Tapi mengingat anak-anak gitu ya. Terus saat itu saya udah mengenal nama Bapak Yahweh. Saya mulai berdoa tuh. Saya udah nggak sholat. Saya udah lepas hijab begitu ya. Saya berdoa, gimana ya Bapak Yahweh gitu. Saya belum begitu paham tapi saya udah panggil nama Bapak Yahweh begitu. Sebelum dilanjut Bu, baik. Dulu Ibu berhijab berarti ya? Berhijab dan hampir syar'i. Wow. Ya, karena ibu saya itu ketua majelis taklim, Pak. Terus bapak saya itu dari keluarga yang muslim betul-betul deh. Jadi kami terkenal yang dibilang taat lah dalam beragama gitu. Tapi ya itu, saya merasa hidup saya tuh dalam ketidakpastian. Semakin saya melakukan, ya kalau saya sebut ritual itu yang 5 kali sehari itu sholat. Jengkang-jengking saya nggak tahu artinya gitu ya. Kok makin saya di ini ya, bukan diangkat begitu malah dijatuhkan. Terakhir dijatuhkan itu ya ditipu mentah-mentah untuk ke California itu. Makanya ketika mendengar nama Bapak Yahweh kok seperti hati saya nih apa ya, bergelora gitu. Ini apa sih kok saya terganggu, seperti terganggu gitu dengan apa ya ini gitu. Dan pada saat itu tadi saya apply ke Hong Kong untuk jadi penjaga anjing. Itu dokumen saya nggak komplit karena kan masih di agensi abal-abal itu yang menjanjikan berangkat ke California. Saya ke kantor imigrasi dan ke Dinas Ketenagakerjaan juga dibilang seperti itu karena dokumen saya belum komplit gitu. Tapi untuk urus agensi ini udah kabur entah kemana. Jadi saya ingat tuh diajarin sama Indra, kalau ada kesulitan coba panggil namanya. Yesua, tolong saya begitu. Terus saya praktik loh saat itu. Saya ingat itu jam 3 lebih 15 menit. Udah mau tutup kantor tenaga kerjaannya. Terus saya bilang, Yesua, tolong saya. Bahkan saat itu saya melakukan hal yang kurang ajar buat saya ya, yaitu menantang Bapak Yahweh Jus. Saya bilang, kalau memang saya bisa berangkat ke Hong Kong, saya bisa bekerja, saya sembah yang namanya Bapak Yahweh. Seperti itu. 3 menit dari saya ngomong gitu, itu telepon saya berbunyi. Saya pikir dari Dinas Ketenagakerjaan pasti ada barang saya yang ketinggalan. Ternyata, Bu, boleh kembali ke kantor? Saya balik, ternyata saya boleh dong tanda tangan, Ibu bisa berangkat ke luar negeri. Itu mukjizat pertama yang saya terima dari Bapak Yahweh. Saya bisa berangkat ke luar negeri gitu. Selanjutnya saya bingung gimana cara megang anjing.
Waktu itu saya berkediaman di Bogor. Saya agensinya menyuruh saya untuk training sama polisi di Sentul, Bogor. Saya nggak kira kalau anjing yang saya pegang itu, saya pikir anjing lucu-lucu gitu ya. Karena saya pikir orang luar negeri pasti anjingnya lucu-lucu. Ternyata yang saya handle 4 anjing monster, 2 herder dan 2 Belgian Malinois. Itu besar sekali, buat saya itu mengerikan begitu. Tapi saya kembali lagi bilang, Bapak Yahweh, tolong saya, mampukan saya ya. Sampai di Hong Kong, saya kok dengan mudahnya ngurus anjing yang selama ini saya nggak pernah lakukan gitu. Jadi semua yang Bapak Yahweh berikan itu adalah kepastian. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, asal kita percaya dan benar-benar meminta sama Bapak Yahweh. Seiring berjalan waktu, saya bisa membiayai anak-anak di Hong Kong. Tapi waktu itu Hong Kong ada chaos dengan Taiwan karena saya ada trouble di cop-copan visa kerja. Saya harus kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dalam keadaan sudah murtad ya, karena selama di sana saya sudah tidak pernah sholat dan saya melakukan Shema Israel, saya ikut khotbahnya Pak Lukas Sutrisno gitu, saya jadi subscribernya. Jadi ibu saya mengetahui gitu kalau saya ini udah murtad. Sementara beliau dan kakak-kakak saya kan memang dari Islam yang ketat begitu. Terus saya bingung nih, saya mau gimana ya? Mau seperti apa ya saya balik ke Indonesia? Lalu si Indra ini bilang, gimana kamu kalau saya kirim aja ke Magelang? Di sana tugasmu hanya belajar di Kehilat Alef Tau, pimpinannya Pak Lukas Sutrisno. Saya nggak pikir panjang waktu itu, saya langsung mau loh, dan saya pergi sama anak saya yang saat itu berumur 3,5 tahun, yang kecil. Yang SMP saya tinggal di Bogor. Sampai di Magelang, itu saya nggak punya sanak saudara. Saya nggak punya rumah begitu ya. Saya bingung nih gimana. Sekali lagi saya bilang, Bapak Yahweh, sertai saya selalu. Dan sampai saat ini, haleluya, saya nggak pernah tuh yang namanya mengalami kesulitan yang luar biasa begitu. Saya selalu diselamatkan. Meskipun saya ini sendirian loh tadinya, hanya sama anak yang kecil. Lalu saya tuh mulai mendalami pengajarannya Pak Lukas, dan saya juga mulai semakin mencintai dafar-dafar Elohim. Saya juga menjalani hukum Loa. Hukum Loa pertama saya itu saya lakukan untuk anak saya, Faris, yang waktu itu kelas 3 SMP, mau masuk SMA, dia nggak diterima di SMA negeri. Lalu saya ajak dia ke Magelang, saya sekolahkan di SMA Kristen di Magelang. Tapi saat itu saya cuma afirmasi, belum menulis 5 kalau Bapak Yahweh, saya pastikan Faris sudah bersama saya di Magelang gitu. Dan 3 bulan setelah ucapan yang sungguh-sungguh itu terjadi. Setelah itu Faris mulai ikut sama saya dan Narendra adiknya yang kecil untuk beribadah di tempat Pak Lukas di Kehilat Alef Tau Magelang. Tapi di tahun 2021 bulan apa itu ya? Mei, Januari, Februari, Maret, April. Bulan Mei 2021 itu ada bulan puasa. Sehari sebelum puasa, Faris ini bilang ke saya, kalau Bu, saya mau kembali puasa ya, saya mau sholat lagi. Wah, hancur banget hati saya. Padahal anak ini kan udah ikut saya ibadah di tempat Pak Lukas, ternyata hatinya belum terbuka. Terus saya bingung, saya bilang ke Pak Lukas, gimana ya Papi? Anak saya kok mau balik lagi sholat, mau balik lagi puasa. Lalu Papi bilang sama saya, Andini jangan berkecil hati. Bayangkan anak ini sudah ada di kolam baptisan dan dia sudah dibaptis. Loh, saya pikir kenapa ya saya nggak lakukan loa yang selama ini saya kerjakan gitu. Kalau loa Faris kali ini saya tulis. Saya bilang,
Saya tulis di situ, terima kasih Bapak Yahweh, Faris sudah dibaptis dan melayani di Kehilat Aleftal Magelang. Tanggal 16 Mei 2021, setelah itu Hari Raya Idul Fitri ya, itu ibadah hari Minggu, Faris minta dibaptis. Haleluya, luar biasa. Saya merasakan, oh ternyata Tuhan saya ini dahsyatnya seperti ini ya. Apapun yang saya minta, Dia pasti beri gitu. Kalau memang itu yang menjadi kehendaknya. Jadi saya semakin percaya, dan setelah Faris dibaptis, dia tuh langsung melayani di multimedia di Magelang gitu. Dan banyak hal yang luar biasa terjadi pada kehidupan saya dan anak-anak. Seiring berjalan waktu juga, Indra yang tadinya orang terdekat saya itu menjadi agak berubah. Tapi saya tetap doakan kalau dia kembali kepada Bapak Yahweh. Jujur saya, Indra ini ingin mengajak saya berumah tangga begitu ya. Tapi dia ingin jalan pintas. Sementara kan dia yang mengajarkan dan mengenalkan saya kepada Bapak Yahweh. Tapi kok dia ingin menikah, tapi jalur cepat. Ayo kita ke Pontianak aja, ke rumah dia. Di sana ada pendeta banyak lah yang bisa ngawinin kita tanpa kamu harus punya surat cerai dulu, atau itu namanya, ikut training sebelum pernikahan. Itu saya nggak tahu namanya kalau dalam Kristen. Terus saya bilang, loh berarti kalau saya menikah sama kamu dinikahin sama pendeta yang nggak sembah Bapak Yahweh dong? Iya, nanti gampang kok. Kita balik ke Magelang kayak pembaruan pernikahan. Ih kok mudah banget ya orang ini gitu. Sementara saya tahu betul namanya itu luar biasa, nggak boleh kita sembah ilah-ilah lain gitu. Dan saya sudah merasakan kedahsyatan nama besar Bapak Yahweh. Kayak apa nanti murkanya Bapak Yahweh kepada saya kalau sampai saya menikah dan panggil sebut nama ilah lain. Saya nggak mau. Jadi pilihan saya lebih baik tidak menikah, tidak melanjutkan hubungan, daripada saya harus menduakan Bapak Yahweh. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan saya dan kasih Bapak Yahweh. Itu aja. Wow, luar biasa. Ini tadi Terima saya kasih. menerima chat dari Bu Andini ini, ayahnya itu seorang artis ya Bu Andini? Betul. Bapak saya dulu seangkatan sama Benyamin Suaib, sama Ateng zaman dulu. Jadi zaman dulu, artis zaman dulu. Bapak saya namanya Mustafa. Perannya itu lucu, selalu jadi pembantu, supir, orang susah. Seperti itu. Bapak saya udah nggak ada. Beliau itu mengalami gagal ginjal. Jadi 8 tahun cuci darah. Jadi sudah nggak bisa dilanjut. Begitu. Yang sering main ini ya, sama Dono Kasino Indro, kemudian betul. Benyamin. Yang viralnya tuh saat dia jadi bapaknya Kasino, yang bengkel. Itu dia, atau sama Elvi Sukaisi, jadi pembantunya, pokoknya jadi supir kayak gitu. Dan dia tuh suka memaki dalam bahasa Betawi. Jadi anak kurang ajar, begitu-begitu deh gayanya. Ya, Bapak saya sudah nggak ada tahun 2014. Oh ya, termasuk masih baru ya Bu ya, 2014. Ya, betul. Kalau Ibu masih Jadi ada? Ibu saya sekarang tinggal bersama saya dan sudah pernah menginjakkan kakinya di Kehilat Aleftal Magelang. Belum dibaptis tapi? Tinggal menunggu waktu. Saya sudah minta ke Bapak kalau sama seperti Faris, sudah ada di kolam baptisan dan sudah dibaptis. Amin. Haleluya. Kita dukung doa.
Kita juga Haleluya, terima kasih Pak Robi. tentunya Ibu Andin ini bisa segera dibaptis sebelum siap. Amin. Ya, Usianya 80 tahun dan backgroundnya seperti saya ceritakan di awal, ketua majelis taklim. Tapi bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. ya. Saya pengen mempertajam lagi, Bu. Alasannya apa Bu Andin kok bisa memutuskan untuk meninggalkan keyakinan yang lama? Saya pertama tadi tuh, saya Ya. kan menantang Pak. Ya. Karena saya mungkin saat itu emosi ya. Kesel itu. Sampai saya kayak mau menyerahkan diri. Kalau Tuhan ini, saya belum begitu paham gitu. Kalau yang namanya Bapak Yahweh ini bisa meloloskan saya untuk kerja ke luar negeri. Saya sembah, itu aja awalnya. Tapi lama-lama seperti saya selalu diberi pengetahuan Pak gitu sama Bapak Yahweh. Apapun yang belum pernah saya kerjakan dan dibuatnya berhasil. Makanya saya semakin yakin gitu dan menyerahkan diri saya untuk dibaptis pada tanggal 25 Desember 2019 itu seminggu setelah saya sampai ke Magelang. Dan saya untuk lebih memantapkan diri lagi, saya juga terjun ke dunia pelayanan. Saya ingin berterima kasih gitu kepada Bapak Yahweh atas segala yang telah diberi selama ini kepada saya. Pemeliharaannya begitu. Jadi yang bisa saya lakukan saat ini adalah melayani Bapak Yahweh bersama-sama dengan anak saya, Faris. Haleluya. Haleluya. Nah, berarti Bu Andin ini pindah ke Magelang dengan kondisi tidak membawa apapun ya Bu ya? Tidak, saya hanya bawa 1 koper merah dan sedikit uang. Jadi waktu itu saya kos di daerah Cempaka Pak. Itu ternyata saya baru tahu kalau polisi itu yang bermasalah tinggalnya di situ. Jadi saya kos di rumah itu. Betul, di Cempaka Residen gitu. Di milik Pak FS itu. Rambo itu Jadi, ya, tempatnya Rambo. Betul. Haleluya. Saya nggak tahu dan ternyata Bapak Yahweh itu selalu selamatkan. Jadi setelah saya datang, orang baru kan selalu diperkenalkan ya di Kehilat Aleph Tau dan ada tim kunjungan. Ketika dipantau, memang kosan saya mewah Pak saat itu. Ada kamar mandi di dalam, berdua anak saya tuh nyaman. Tapi terlalu jauh untuk sampai ke Kehilat Aleph Tau. Saya nggak ada mobil, saya nggak ada motor, nggak tahu Magelang. Akhirnya Ibu Gembala sarankan untuk cari kos yang dekat dengan Kehilat. Lalu saya dapat yang dekat Kehilat, masih kos campur sama perempuan-perempuan lain itu sampai akhir masa pandemi saya kos di situ. Terus sekarang dapat sewa rumah lebih dekat lagi dengan Kehilat. Itu jaraknya hanya 700 sekian meter. Jadi saya jalan kaki itu cuma 10 menit ke Kehilat Aleph Tau. Dan Bapak Yahweh itu nggak pernah berhenti kasih saya mujizat. Bahkan kata Papi Lukas, Bapak Yahweh itu nggak cuma memberi satu begitu, tapi hujan mujizat, banjir mujizat. Contohnya Faris setelah dibaptis dan melayani, ada satu jemaat yang juga melayani namanya Pak Yakub Nyoto. Itu nanti yang untuk Faris. Baik. Itu sesi berbeda ya. Jadi saya cukup menjelaskan. Baik. Terima kasih. Jadi memang seperti itulah kasih Bapak Yahweh. Kalau kita percaya, apapun bisa kita kerjakan dan Bapak Yahweh pasti membuatnya menjadi berhasil selama kita memuliakannya dengan sungguh-sungguh, Pak. Haleluya. Karena begini Bu, kenapa kok saya stop tadi pernyataan Ibu tentang kesaksiannya yang Faris nanti? Karena teman-teman biar tahu Ibu, teman-teman itu biar tahu, karena saya melihat karakter dari Faris ini, orangnya ini keras. Oh, luar biasa. Keras, ya, orangnya keras. Tapi luar biasa. Keras, prinsipnya kuat, ya memang orangnya plannya bagus, dia bisa melihat ke depan. Saya pengen undang Faris untuk kesaksian di sini juga.
Karena Baik, nggak boleh. mudah untuk membawa seorang Faris dari keyakinan yang lama menerima Bapak Yahweh dan bahkan Betul. sampai bersedia melayani di Kehilat itu wow, itu nggak gampang. Luar biasa. Benar-benar itu Roh Ya, Kudus yang betul. menjamah. Jadi Bapak Yahweh Ya, memberikan anugerah buat Faris untuk baik. menerima keselamatan. Luar biasa. Betul sekali, betul sekali. Haleluya. Dan anak ini juga saya tambahkan sedikit. Saya ini orang yang suka nggak enakan sama orang lain. Contohnya saya merasa berhutang budi sama yang memperkenalkan Bapak Yahweh kepada saya, yaitu Indra. Sampai saya kasarannya bersedia deh melanjutkan hubungan dan mau menikah begitu. Tapi Faris ingatkan, Bu, Ibu kan baca kitab suci. Burung gagak aja dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati. Jadi anggap aja Indra ini kendaraan kita menuju Magelang. Kendaraan kita yang dipakai Bapak Yahweh memperkenalkannya kepada kita. Jadi jangan merasa berhutang budi sampai harus mengorbankan diri. Ibu boleh mengorbankan diri untuk Bapak Yahweh itu dengan melayani. Itu kata-kata seorang anak yang usianya baru 18 tahun. Jadi saya pikir, oh iya ya, benar juga. Ngapain juga saya harus, karena saya juga kan nggak mau gagal lagi kalau berumah tangga, Pak. Jadi saya pikir, saya akan dengarkan anak ini. Dan saya yakin kata-katanya ini nggak murni dari dia. Pasti Bapak Yahweh yang pakai dia. Amin. Amin. Luar Haleluya. biasa. Faris itu juga anak yang luar biasa. Dia mau melayani Bapak Yahweh sungguh-sungguh. Bahkan pelayanannya tidak cuma di Magelang ya Bu ya. Betul, dia sampai ke Jogja. Sampai ke Jogja. Jadi teman-teman biar Betul. tahu ya, pelayanan itu wow, luar biasa. Pokoknya Faris ini anak yang diberkati Bapak Yahweh dan dipakai Bapak Yahweh untuk pekerjaan Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Baiklah, Terima silakan kasih Pak buat Ruby. Pak Edi Halim. Kalau mau bertanya silakan Pak Edi. Ini kebetulan teman-teman karena merayakan Hafdalah, jadi banyak yang tidak bisa hadir. Oh iya. Ya, banyak yang ibadah Sabat, penutupan Sabat. Jadi yang hadir hanya Pak Halim, Edi Halim ini. Haleluya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu esensinya. Yang penting itu kesaksian Bu Andin ini luar biasa sekali. Karena, terima kasih Pak Ruby. Iya, betul. Apalagi dari background keluarga Muslim yang benar-benar kuat. Nggak gampang. Iya, betul. Apalagi bahkan keputusan, keputusan Bu Andin. Ya silakan. Maaf. Jadi ada saya 4 bersaudara Pak. Jadi kakak saya ini 2 laki-laki, adik saya 1 laki-laki. Saya perempuan sendiri. Waktu saya ke Magelang itu juga sebetulnya Bapak Yahweh pakai ibu saya. Kasarannya kan kalau orang Betawi bilang diusirlah saya ini karena saya murtad, begitu ya. Jadi ibu saya bilang, Neng, manggil saya itu Neng. Sebaiknya kamu ke tempat yang kamu mau pelajari aja, nggak apa-apa. Ibu doain, katanya begitu. Padahal kasarannya tuh diusir supaya saya selamat dari amukan abang-abang saya ini. Karena mereka kan seperti Bapak tahu ya, kalau di keyakinan lama saya, satu orang murtad, seluruh keluarganya tuh hancur dah pokoknya gitu. Anak perempuan yang nggak berhijab membuka auratnya, semua laki-laki di rumahnya masuklah neraka, begitu. Jadi kuatnya seperti itu. Dan sampai hari ini, abang saya yang nomor 1 tuh belum pernah bicara sama saya, satu patah kata pun. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Toh ibu saya udah merasakan kasih Bapak Yahweh. Dia juga udah sholat, nggak ngaji. Berarti kan tinggal tunggu waktunya aja. Kayak gitu. Haleluya. Haleluya. Dari live chat, coba saya cek dulu ya. Saya akan sapa teman-teman yang di live chat itu. Ada Ibu Eva V, haleluya, shalom Bu Eva. Mam Hermin, shalom Mam Hermin. Ayo silahkan masuk Mam Hermin. Juga ada Joshua Salenusa, shalom Pak Jerry. Silahkan bergabung Pak Jerry, kalau bisa masuk silahkan bergabung.
Lalu ada siapa lagi nih? Mak Hasyanta, Faris nongol dong. Oh, nanti Mak, Faris itu ada sesi tersendiri. Ada kesaksian yang luar biasa dari adik Faris ya. Jadi Mak Hasyanta kalau bisa ayo masuk kita ngobrol dengan Bu Andin. Oke, shalom Pak Edi. Shalom Pak, sorry. Pas mau buka kamera, mati Pak, baterainya habis. Oh, haleluya. Oke, silakan Pak Edi kalau ada pertanyaan. Ya, luar biasa kesaksian Ibu. Ya, terima kasih Pak memang Edi. luar biasa. Saya juga, ya sekarang ini kan kita menginjil ya. Menginjil, ya ke orang yang seperti Ibu juga, tapi memang susah gitu ya. Memang saya perlu banyak belajar dari Ibu. Yang saya mau tanya ini Bu, Bagaimana, tentang Pak? anak Ibu ya. Anak Ibu itu kan biasa anak muda tuh logikanya jalan ya Bu. Sangat. Jadi itu yang sangat susah tuh untuk jangkau anak-anaknya. Untuk ini. Nah, gimana caranya Ibu bisa meyakinkan dia ya untuk ini bisa percaya Bapak Yahweh? Tipsnya apa Bu? Kalau cara, saya nggak punya cara Pak. Karena saat itu saya hanya coba ajak dia beribadah. Meskipun saya bilang, kamu ikut ibu di Magelang harus ikut ibu ibadah. Saya nggak bisa bilang begitu ya, takutnya dia memberontak begitu kan. Dan agama itu kan tidak bisa dipaksakan, keyakinan tidak bisa dipaksakan. Tapi saya pikir dengan sudah sering ikut ibadah, hatinya tuh tersentuh, terbuka. Ternyata belum begitu Pak. Jadi dia sempat kan minta balik lagi sholat sebelum itu ya, sebelum dia dibaptis, balik lagi berpuasa. Saya lakukan itu loa Pak. Hanya itu yang saya kerjakan. Saya cuma bilang itu tadi, Bapak Yahweh terima kasih Faris sudah dibaptis dan sudah melayani di Kehilat Aleftau Magelang. Jadi saya nggak tahu cara kerjanya Bapak Yahweh terhadap Faris itu gimana. Tiba-tiba hari Sabtu, hari Sabat itu saya dibilang, Bu, aku mau dibaptis. Aku udah punya nama, namaku Immanuel. Oh kenapa nak kamu mau dibaptis? Karena aku melihat ibu, cuman itu kata-kata dia. Melihat ibu maksudnya kamu nggak enak sama ibu. Bukan, aku melihat ibu kok bisa apa-apa sendiri. Kalau ditanya, ibu sama siapa? Ibu sama Bapak Yahweh selalu bilang begitu. Jadi saya juga mau seperti itu Bu. Saya pengen berani seperti ibu gitu. Kata dia cuman seperti itu Pak. Jadi saya nggak melakukan hal-hal yang ayo kita belajar ini atau ayo kita baca ini, enggak sama sekali. Cuman setelah dibaptis, dia pilih namanya sendiri Immanuel. Malah dia kalau malam nih, sebelum saya kerja malam ya, dia ajak saya dan adiknya untuk Shema Israel, terus doa, dia mengantar saya pergi kerja, dan dia bilang untuk istirahat kepada adiknya dan utinya. Tapi utinya, neneknya ini belum ikut Shema Israel secara rutin ya, baru beberapa kali. Jadi saya pikir Bapak Yahweh yang punya acara. Bapak Yahweh yang gerakan hati dia untuk melakukan hal-hal itu, Pak. Saya sendiri nggak ngerti. Dia bisa jadi leader, sekarang dia bisa menyanyi, Pak, yang tadinya nggak pernah bisa nyanyi di sekolah begitu ya. Bahkan dia tuh bisa jadi worship leader atau singer kadang-kadang saat melayani gitu. Anak ini diberi kemampuan yang tiba-tiba dari Bapak Yahweh, Pak. Talentanya seperti dibuka begitu. Seperti itu, Pak Edi. Oh, ya, kemarin biasa di worship leader di KPI Jogja juga ya. Kemarin ya, betul. Luar biasa anaknya. Haleluya. Ya, luar biasa Bu. Jadi betul. Selain Bapak Yahweh, dia juga lihat buahnya Ibu ya. Jadi dia lebih yakin Haleluya. lagi. Betul, karena betul Pak. Buah dari Ibu yang Ibu tunjukkan kepada dia ya. Terima kasih Pak Edi. Seperti itu yang bisa saya lakukan. Oke. Thank you, Bu. Oh ya. Ya, teman-teman silakan masuk di grup Telegram. Ayo, jangan cuman ini live chat aja. Ini ada Bu Andin, ini kesempatan untuk bertanya ya teman-teman ya. Pak Jumeri kalau bisa masuk, Bu Dora silahkan. Mam Hermin,
Keren dong, Mak. Ini memang keren. Mam Herin bilang begini di live chat. Keren cara kerja Bapak Yahweh luar biasa, tak terpikirkan. Amin. Ya, tapi buat Mam Herin, Amin. ayo masuk, Mam. Ngobrol sama Bu Andin. Ayo, kan kemarin sudah ketemu, mungkin belum menyapa. Ketemu tapi belum menyapa sama Bu Andin di Magelang ya. Haleluya. Kalau Pak Edi Halim ini, Bu, sedang pelayanan di Australia. Jadi, perjalanan penginjilannya Pak Edi Halim dan Ibu Lili ini seperti Keva ya Pak ya? Seperti Keva. Ya, betul. Ya, seperti Keva. Betul. Jadi, dulu memang ada plan untuk membuka kehilat di sana. Ternyata Bapak Yahweh berkehendak lain untuk Pak Edi dan Ibu ini bolak-balik Australia Indonesia hanya untuk pelayanan. Luar biasa Bapak Yahweh memakai Bapak Edi sebagai alatnya. Luar biasa. Ya, memang keluarga Gamal ini penuh dengan orang-orang luar biasa. Haleluya. Ya. Pak Robi apalagi luar biasa. Yang lebih hebat ini istri saya sebetulnya. Bagaimana Pak Edi? Yang punya visi ini sebetulnya, yang dikasih visi ini istri saya nih. Oh ya. Untuk jangkau Australia. Jadi memang dari dulu istri saya ini menggebu-gebu untuk melayani. Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh memberkati Ibu. Kesaksiannya luar biasa, amazing. Terima kasih Bu. Visi misinya sukses selalu. Iya Bu, karena waktu sudah nggak lama lagi Bu. Betul. Sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Ibu juga sehat selalu. Terima kasih. Ya, luar biasa teman-teman. Ibu Andin juga luar biasa. Yang dimulai perjalanannya dari Jakarta ya Bu ya? Betul. Dari Jakarta. Saya orang Jakarta, tinggal di Bogor. Di Bogor baru ke Magelang. Iya. Nah, Ibu Andin ini dari Jakarta ke Magelang tanpa ada yang mendampingi ya Bu ya? Tanpa ada mendampingi. Iya, saya hanya bawa 1 koper merah dan sama bawa anak umur 3,5 tahun. Oh, akhirnya itu ya yang suka ikut ibadah bareng Ibu itu ya? Iya, betul itu. Wow, ya. Lucu loh itu anaknya. Mana Ibu? Kalau boleh dong, biar kita lihat. Dia itu terlalu tertib Pak. Hari ini tidurnya cepat. Oh, sayang sekali teman-teman. Anaknya lucu ya teman-teman. Dan aktif, anaknya aktif. Tapi hebatnya kalau ibadah dia bisa duduk diem. Ya namanya anak-anak tetap kadang memang lari sana lari sini. Tapi anak ini luar biasa juga. Anak Bu Andin yang kecil ini dia bisa duduk mendengarkan firman, puji-pujian ya, puji-pujian. Bahkan kalau waktu joget-joget itu lucunya minta ampun teman-teman. Saya kalau di belakang ngelihat anaknya Bu Andin ini geli sendiri. Kadang ya gemesin anaknya. Ya, gemesin anaknya ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Robi. Ya, mungkin yang di live chat ada yang mau bertanya silahkan. Ada Shalom, Bu Lian Melvina. Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak Edi masih ada pertanyaan untuk Bu Andin, silahkan. Ya, berarti sekarang Ibu full melayani di Kehilat atau gimana Bu? Atau Ibu ada kerja juga sekarang? Sekarang saya bekerja Pak. Saya kerja shift malam ke pagi. Jadi saya kan di sini memang datang aja ya, tidak ada sanak saudara, jadi saya harus bekerja gitu. Saya kerja ambil shift malam karena pagi ke siang ke sore itu saya harus urus anak saya yang masih kecil. Seperti itu Pak. Jadi saya tetap melayani dan itu tidak pernah mengganggu atau berbenturan dengan jam kerja saya yang malam ke pagi itu Pak. Seperti itu Pak Edi. Wah, luar biasa Bu. Ya. Diberkati dan diberikan kesehatan dari Bapak Yahweh ya. Amin, haleluya. Doa yang sama untuk Pak Edi. Haleluya. Buat saya Bu.
Doa yang sama buat Pak Robi. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, Terima luar biasa. kasih. Nah, ini Bu Andin, nanti kalau berkenan, Bu Andin akan saya undang di Ya. grup Gamal. Jadi nanti Sangat berkenan. haleluya, terima kasih banyak. Kita punya grup namanya Gamal Channel Family, grup WA. Kemudian untuk Telegram, Ibu sudah saya undang masuk. Jadi kalau kita waktu ada live, bisa sewaktu-waktu bisa bergabung jika ada waktu. Terima kasih Pak Robi. Saya sangat senang sekali karena ini seperti apa ya, additional dari pengajaran yang saya terima selama ini. Additionalnya plus karena lebih detail mengenai gematria, lebih detail mengenai rasul-rasul. Kadang-kadang seperti itu yang saya ikuti. Jadi saya terima kasih ya Pak Robi diperkenalkan dengan Gamal Channel. Haleluya, Bapak Yahweh itu luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Kita nggak ngira. Saya juga awalnya waktu di Keilat Magelang itu melihat ini Ibu siapa ya, orangnya kok sama ke TV, pikir saya kok seperti sok kenal, sok dekat ini. Saya juga merasa asing betul Pak, karena di Magelang ini kan Jawanya kental begitu ya, sopan santun, unggah-ungguh tata krama. Sementara saya dari Jakarta yang lingkungan saya sangat Betawi, jadi ngomong saya tuh agak nyablak. Orang pada ngeliatin saya tuh aneh gitu. Sekarang saya udah mulai membiasakan diri beradaptasi juga. Jangan malu-maluin jadi anak Bapak Yahweh begitu. Tapi memang luar biasa. Semua yang saya lihat dari buah dari pelayanan Ibu, saya juga merasakan, wow, ini Ibu dipakai luar biasa oleh Bapak Yahweh. Juga untuk anak-anaknya diberkati. Bahkan ya, ada satu yang mau saya garis bawahi, yaitu tentang Loa. Ya. Loa ini bukan abal-abal, Bapak Ibu. Jadi, sudah banyak kesaksian tentang Loa. Ya. Jadi, kalau ada channel yang mengatakan Loa, aduh, saya miris. Kasihan, saya bilang. Ini orang-orang yang tidak tahu. Ya, Bapak Lukas itu menyampaikan sesuatu itu ada dasarnya. Dasar firman-Nya ada. Jadi kalau Anda mau mendengarkan, ya lakukan. Tapi kalau tidak mau mendengarkan, ya close aja. Nggak usah banyak komen. Karena apa? Begitu Anda komen, ngata-ngatain, aduh, benar-benar bukan berkat yang Anda terima, tapi kutuk yang Anda terima. Itu sih. Betul. Jadi kalau memang belum pernah melakukan Loa, itu mereka hanya bisa nyinyir sih Pak. Tapi kalau emang Loa dan sungguh-sungguh kita dapat, Loa selanjutnya pasti dapat begitu. Jadi udah itu ada udah sistemiknya Bapak Yahweh yang menyinyiri. Kalau mau coba saja begitu. Nyoba ya gratis kok ya, nggak bayar kok ya. Nggak bayar. Nggak bayar, gratis. Haleluya. Ya. Mungkin Pak Edi masih ada pertanyaan, ini teman-teman pada nggak bisa masuk nih kayaknya nih. Nggak tahu kenapa. Udah Pak, udah cukup Pak. Oke, wah ini ada Pak Le. Shalom Pak Le, akhirnya Anda masuk, haleluya. Open cam dong, kalau mau tanya sama Bu Andin yang cantik dan jelita. Haleluya. Ini Pak Nathanael Jumairi, Bu. Beliau ini tinggal di Ambarawa. Ungaran, Ungaran. Jemaatnya Pak Yakub. Oh begitu. Ya. Baik. Ini salah satu orang yang setia mengikuti Gamal juga. Sepertinya saya berteman dengan Pak Nathanael ini di FB. Ya, karena beliau orangnya sangat ramah dan supel, suka banyak kenalan juga, jadi nggak kaget. Shalom Pak Le, silahkan open cam Pak Le. Itu kenapa di mute? Biar kelihatan gantengnya toh Pak Le. Pak Jumeri, shalom.
Ini kalau enggak saya close loh. Pak Jumeri masuk, kita keluar. Nah, haleluya. Shalom. Kalau enggak saya close loh. Pak Jumeri masuk, kita keluar. Nah, haleluya. Shalom. 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 Kalau dibantu dulu. Ya. Ya, silakan Pak Jumeri kalau mau tanya-tanya. Saya baru nyimak aja Pak. Oh, nyimak aja. Selamat kenal Bu Andini. Salam kenal Pak Nathanael Ya. Jumeri. Pak, Suaranya kecil punya saya Pak Robi. Jadi saya harus Ya, gimana Pak Le? ini ke handphone saya itu suaranya kecil. Oh. Jadi harus beralih. Oh, gitu. Ya. Loh, volumenya digedein nggak bisa? Dapol. Ini harus beralih AP 1 lagi. Oh, gitu. Ya, kesaksiannya luar biasa ya. terima kasih Pak. Memberkati kita semua. Haleluya. Dari agama seberang bisa ditangkap oleh Bapak Yahweh, ya, diselamatkan, ya, diberkati, itu luar biasa loh. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal-hal seperti itu loh Bu. Haleluya Pak. Sangat beruntung sekali Betul. mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma, Betul. ya, diberikan gratisan, berkat luar biasa. Wah, Luar biasa. hebat ini. Orang tawarin pada nggak mau, ya. Ibu nggak ditawarin tapi mendapatkan, kan gitu. Betul. Ya. Saya Itu sangat luar biasa loh Bu. Ya. Itu memang keselamatan yang tidak bisa dibayangkan lah. Karena beda rasanya Pak. Jadi iya, saya mendengarkan tuh merinding ya Bu ya tadi. Kok bisa ya gitu. Iya. Saya juga nggak kira. Jadi memang caranya sungguh ajaib. Nggak akan bisa terpikirkan sama kita. Ya. Ini suaranya sebentar, saya beralih dulu ke HP satunya, kecil suaranya. Ya. Baiklah, teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan ada kesaksian dari anaknya Ibu Andin, namanya Faris. Ya, ini kesaksiannya nggak kalah dahsyat teman-teman. Ya, sorry, saya merinding sampean. Ini luar biasa benar, kesaksiannya luar biasa. Dan ini berkaitan dan kita akan drill, artinya dari Bu Andin kemudian ke anaknya Faris, adik Faris, dan satu orang lagi yang kita nggak tahu, artinya mereka ini tidak ada saling hubungan, kontak juga tidak ada, tetapi digerakkan oleh Bapak Yahweh untuk menjadi berkat dan memberkati. Ya. Jadi kita ada tiga seri, artinya ini periode yang pertama, seri yang pertama, ya. Nanti akan saya atur untuk bisa kesaksian adik Faris, karena memang adik Faris itu kan kuliah ya Bu ya sekarang. Saat ini belum, sedang menunggu waktu kuliah. Oke, berarti masih masa libur ya. Jadi bisa masa libur, betul. Jadi bisa saya minta untuk kesaksiannya, tinggal atur waktunya, karena adik Faris ini waktunya sekarang kalau malam banyak latihan pelayanan ya Bu ya. Selalu ada di Kehilat setiap hari. Wah, itu berarti di Kehilat sudah nggak perlu kasih absen. Udah nongol terus tiap hari. Haleluya. Tempat mainnya luar biasa. Oke, sebentar ini ada Pak Miming sebentar ya.
nanya ke chat ke saya akan sampaikan nih. Oke. Shalom Pak Miming, maaf kita tidak bagi link, kita hanya video call. Jadi kalau Pak Miming ada di grup Gamal, silahkan langsung masuk Pak. Sebentar saya balas aja lewat chat juga. Langsung gabung di grup Telegram. Ya, mungkin karena memang agak kesulitan teman-teman untuk bergabung. Tapi bentar saya cek dulu ini Pak Miming ada nggak di grup. Oh ya, belum ada. Oke. Oke, akan saya invite. Beliau kepingin ikut bergabung. Ya. Ya, Pak Miming silahkan bergabung. Itu sudah saya invite, tinggal masuk. Ya. Mungkin ada kesaksian lain nih Bu Andini yang mau disampaikan selain dari perpindahan masa dari keyakinan yang lama sekarang memanggil Bapak Yahweh. Kemudian ada kesaksian yang lainkah yang mau disampaikan? Ada satu. Ini sepertinya aib, tapi bukan aib. Ini justru jadi kebanggaan saya saat ini. Haleluya. Jadi saya itu perokok Pak, dari umur 12 tahun. Di samping saya memang tinggalnya di tempat, ya gaya hidupnya anak Jakarta begitu ya. Sampai saya kerja, saya itu nggak merokok saat saya hamil Faris dan hamil adiknya aja. Selebihnya saya merokok. Saya nggak tahu itu kosher, nggak kosher, atau gimana, saya belum tahu. Pokoknya kesenangan saya, dan karena mungkin itu pelarian saya ya, daripada saya curhat sama orang, main, saya nggak suka main. Jadi saya lebih suka menyendiri, saya rokok begitu. Tapi sudah di Kehilat Alef Tau, itu kok rasanya aneh begitu. Apalagi tinggal di Magelang. Sepertinya kalau wanita itu rokok aneh begitu. Saya pertama-tama mengalami kesulitan tempat. Saya malu gitu ya kalau saya harus merokok di tempat umum. Terus makin lama semakin nggak ada lahan untuk saya gitu. Dan saya nggak merasa nyaman untuk merokok lagi. Sampai suatu ketika saya mau masuk dunia pelayanan. Di situ ada salah satu syarat dari yang melayani di Alef Tau, tidak merokok. Bukan masalah itu tidak ada di kitab suci atau apa, tapi itu yang mau dilepaskan adalah ketetapannya dengan rokok begitu. Jadi kita harus terikat hanya dengan Bapak Yahweh. Kalau ada masalah, larinya ke rokok atau teman saya rokok, itu kayaknya nggak bagus. Jadi sepertinya itu yang mau dilepaskan. Jadi saya minta didoakan waktu itu sama Wakil Gembala Pak James. Saya minta didoakan, saya pengen berhenti merokok. Tapi sebetulnya itu balik lagi sama diri kita. Yang minta itu kita ke Bapak Yahweh langsung. Kalau minta pakai pihak ketiga sebetulnya itu nggak afdol juga sih. Malah jadi semakin apa ya? Cuman untuk ini aja, support sistem kita gitu. Setelah didoakan, itu Desember setahun lalu ya berarti. Setahun lalu saya udah nggak merokok 1,5 tahun. Saya itu masih ada kerinduan untuk coba lagi, tapi makin saya mau mencoba semakin nggak bisa, semakin nggak enak, nggak nyaman gitu. Akhirnya betul-betul tuh saya nggak pakai loa yang menulis, tapi cuman bilang makasih ya Bapak Yahweh, saya udah nggak merokok lagi dan saya sehat. Haleluya, sampai saat ini tidak pernah lagi. Haleluya. Luar biasa kesaksiannya, dahsyat. Simple, tapi itu terjadi. Iya, luar biasa. Nggak gampang lepas rokok itu, benar. Betul. Nggak gampang. Apalagi dari umur 12 tahun kayaknya itu udah seperti kebiasaan aja, gaya
ya itulah kebiasaan kita gitu. Bukan ya hidup yang mau sok-sokan, tapi memang seperti apa ya? Ya sudah sehariannya seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Tapi ketika melayani Bapak Yahweh, rasa malu itu timbul loh. Jadi kayak aku harus lebih baik lagi. Aku nggak mau kayak dulu lagi gitu. Jadi seperti itu, kalau udah kenal Bapak Yahweh itu otomatis kalau memang sungguh-sungguh pasti menjadi yang lebih baik. Amin, amin. Haleluya. Ini teman-teman sudah tidak ada yang bisa masuk, Bu. Beneran ini. Hanya baik. Tapi tidak masalah karena yang nonton banyak. Di YouTube saya banyak yang nonton. Haleluya, yang penting jadi berkat. Haleluya. Mbak Asianta sedang amin. bekerja, jadi ya apa? Tidak bisa masuk, tapi Mbak Asianta nonton sambil bekerja. Luar biasa. Haleluya. Mbak Asianta itu tim kreatifnya Gamal. Oh, ya, begitu. Itu ibaratnya gini. Jadi di Gamal itu kita ada panggilan sayang, istilahnya begitu. Mbak Asianta kita panggilnya Mak. Mak itu karena sosok ibu bagi kita ya. Bagian ngoceh-ngoceh, bagian marah-marah yang salah dimarahin. Oh. Tapi orangnya baik. Harus ada. Biasa. Haleluya. Tapi kalau Pak Nathanael Jumairi itu panggilannya Pak Le. Ya. Terus ada lagi Pak Siswanto, panggilannya Pak D kalau itu. Ya. Kalau Ibu Kesia Manalu kita panggilnya Inang. Inang itu juga ibu artinya. Kan ibu artinya. Ya, baik. Ada lagi Bu Ornida kita panggil Namboru. Jadi memang kebetulan di Gamal ini rata-rata itu asalnya dari Batak, suku Batak. Oh iya. Kebanyakan, luar biasa. Iya. Dan memang ini luar biasa sekali. Gamal ini diberkati Bapak Yahweh luar biasa. Orang-orangnya itu humble, orang-orangnya tar dan dewasa. Artinya tidak bentrok. Kalau grup-grup lain kan hampir setiap hari ada bentrok, terus merasa dirinya paling Gamal tidak ada. Kita sama-sama masih belajar. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Nggak ada yang menghakimi ya, Pak? Tidak ada. Kalau kita akan bertanya kepada yang lebih senior, yaitu Pak Lukas. Kita tanyakan ke Pak Lukas jawabannya apa. Baik. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Oke. Oh, Pak Miming bilang nggak ada. Oh, bisa Pak Miming. Pak Miming bisa masuk ke Telegram Gamal. Jadi sudah saya invite, Pak. Sudah saya invite. Bapak tinggal klik join di bagian atas, Pak Miming. Tapi oke lah, ini sudah malam. Besok Ibu juga harus ibadah pagi di Keilat. Kalau saya besok akan ibadahnya sore karena pagi tidak bisa. Kalau saya jujur setengah jam lagi saya dijemput. Saya kerja malam ke pagi, Pak. Oh, haleluya. Baiklah, baik. Oke, kita sampai di sini teman-teman. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Andin. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Ibu, memberkati anak-anak. Bapak Yahweh memberkati Pak Robi juga. Kita akan tutup doa. Baik, boleh mungkin Pak Edi bisa pimpin doa, Pak Edi, untuk penutupan malam hari. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Yahweh, ucap syukur untuk malam ini dengan kesaksian Bu Anin yang sudah sangat memberkati kami. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sudah selamatkan jiwa Bu Anin dan keluarganya. Dan saya yakin dan percaya keluarga besarnya pun akan diselamatkan. Amin. Mereka semua akan menyembah Bapak Yahweh, Bapak yang benar, satu-satunya yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami semua diberkati, kami semua diberi kesehatan, terutama Gamal Channel yang dikelola oleh Pak Robi. Berdoa juga buat Pak Robi dan keluarganya supaya selalu diberkati, selalu diberi kesehatan yang daripadamu. Terima kasih. Kami percaya
Di lain waktu kami akan ketemu lagi dan kami akan semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin diberkati. Terima kasih Bapak Yahweh. Amin. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Dialim. Terima kasih. Titip salam buat Ibu, Pak. Selamat Ya, melayani Pak. juga. Luar biasa. Terima kasih, Pak Terima Edi. Terima kasih Pak Le. Terima Terima kasih kasih, Pak banyak Bapak Rogi. Yahweh memberkati teman-teman semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari. Bapak Yahweh Shalom. memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya.